Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung hudhud keluar pagi buta untuk mencari rezeki. Ia mengepakkan kedua sayapnya di udara, kemudian membiarkan kedua sayapnya terbang di bawah angin entah kemana. Tanpa sadar, ia melihat dirinya telah pergi jauh dari sarangnya yang ada di Baitul Maqdis. Ia baru menyadari bahwa sekarang dirinya berada di kawasan udara yang dekat dengan kerajaan Sabah, yang diperintah oleh seorang ratu cantik bernama Balqis. Burung hudhud kagum dengan besarnya singgasana sang ratu dan rakyatnya yang begitu mencintainya. Akan tetapi, ia melihat suatu pemandangan aneh yang membuatnya bersedih dan menangis. Ia melihat penduduk Sabak bersujud menyembah matahari, bukan menyembah Allah. Ia heran dengan kesesatan manusia yang meninggalkan sang pencipta dan pemberi nikmat untuk kemudian menyembah salah satu makhluknya. Hudhud memutuskan untuk kembali ke Baitul Maqdis agar dapat memberitahukan pemandangan yang telah dilihatnya itu kepada temannya dari kalangan manusia. Tak pernah terlintas di benak penduduk Sabak yang menyembah matahari bahwa Allah menyembunyikan suatu peristiwa besar yang kelak akan mengubah pola kehidupan mereka secara total. Burung-burung keluar terbawa angin, binatang-binatang berdiri dalam barisan, para jin berjajar dalam barisan yang rapi, dan pemimpin manusia mengatur tentaranya di sebuah tempat yang khusus bagi mereka. Semua menunggu kedatangan Raja dan Nabi Sulaiman bin Daud yang akan keluar menemui mereka. Sulaiman keluar. Saat ia melihat bala tentaranya, ia teringat akan doanya kepada Allah. Ya Robku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun sesudahku. Sulaiman memanjatkan puji syukur kepada Allah yang telah menundukkan jin, manusia, burung, binatang buas, dan angin kepadanya untuk menjadi tentaranya dalam peperangan di jalan Allah. Sulaiman bisa memerintah burung dan burung itu mematuhi perintahnya. Ia juga bisa memahami bahasa burung dan bisa berkomunikasi dengannya. Sulaiman memanggil golongan jin yang menjadi pelayannya. Di antara mereka ada yang bertugas membangun istana, dan ada juga yang bertugas menyelam ke dalam lautan untuk mencari mutiara dan harta yang tersimpan di dasar laut. Sulaiman juga bisa memerintahkan angin untuk membawanya dari Syam ke Irak, sehingga ia berangkat ke Irak pada pagi hari dan kembali lagi ke Baitul Maqdis sebelum zuhur. Sungguh, itu adalah kekuasaan yang menakjubkan yang tidak Allah berikan kepada seorang pun setelah Sulaiman. Sulaiman memandang pasukannya yang besar, gajah-gajah yang berani dan mencakup seluruh makhluk. Suara tapak kaki pasukan itu saja sudah membuat takut dan mereka dapat mengalahkan pasukan manapun. Tidak dapat dibayangkan kedahsyatan pasukan ini jika sedang menyerang pasukan lain. Sulaiman berjalan di bagian depan pasukan dikelilingi para komandan dari masing-masing jenis makhluk. Komandan manusia, jin, burung, binatang buas, dan lain sebagainya. Burung Nasar menjadi komandan semua burung, sedangkan singa menjadi komandan seluruh binatang buas. Tiba-tiba Sulaiman mendengar suara sayup berseru, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Suara itu merupakan suara semut yang melihat pasukan Nabi Sulaiman datang. Ia menyeru saudara-saudaranya sesama semut untuk masuk ke dalam sarang mereka agar pasukan semut tidak mati. Diinjak tapak kaki pasukan yang gagah berani itu yang tidak melihat mereka. Nabi Sulaiman tersenyum seraya tertawa kepada ucapan semut itu. Ia menatap langit seraya bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Sulaiman berkata, "Ya Robku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebaikan yang Engkau ridhoi, dan maksudkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Nabi Allah Sulaiman menunggu pasukan semut masuk ke dalam sarang mereka. Setelah itu baru para pasukan melanjutkan perjalanan. Di tengah gurun pasir, debu membumbung ke udara karena derap kaki pasukan yang melintas di pasir. Terik matahari kian membakar dan panasnya kian menyengat. Sulaiman melihat sebuah tempat yang terdapat tumbuh-tumbuhan. Sulaiman tahu bahwa air berada dekat dari tempat itu. Ia pun menyeru pasukannya agar berhenti. Maka pasukan itu pun berhenti. Mereka menghentikan perjalanan dan meletakkan barang bawaan seraya menunggu perintah dari sang nabi sekaligus raja.
Nabi Allah Sulaiman mencari hudhud. Sesungguhnya hudhud adalah burung penunjuk menuju sumber air. Sebab Allah telah menciptakannya dengan mata yang dapat melihat sumber air yang ada di dalam perut bumi dan dapat mematukkan paruhnya yang panjang ke dalam pasir untuk mencari air. Sayangnya, Sulaiman tidak menemukan hudhud. Ia bertanya heran, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Sulaiman memanggil komandan pasukan burung Nasr, untuk segera menghadap. Burung Nasr menghadap dan Sulaiman pun bertanya kepadanya, mana hudhud? Burung Nasr menjawab, maaf Paduka, aku tidak tahu di mana dia. Kemarahan Nabi Sulaiman semakin bertambah karena ternyata hudhud pergi tanpa izin. Sulaiman berkata, pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Sulaiman memanggil burung elang yang mirip dengan burung Nasr seraya berkata, datangkanlah hudhud sekarang. Tak lama kemudian hudhud datang dan dilihat oleh burung elang dan burung Nasr. Kedua burung itu berkata kepada hudhud, dari mana saja kamu? Celaka kamu. Nabi Allah Sulaiman telah bersumpah untuk menghukum mati, menyembelih atau menjatuhi hukuman yang berat kepadamu. Hudhud kemudian terbang bersama burung Nasr hingga keduanya berada di hadapan Nabi Sulaiman. Ini hudhud, wahai Nabi Allah, ia sudah datang, kata burung Nasr. Sulaiman menatap hudhud dengan marah. Ia menarik kepalanya kemudian berkata kepadanya, dari mana saja kamu? Hudhud menjawab, tunggu dulu wahai Nabi Allah, aku mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Apa yang kamu ketahui? Aku datang kepadamu dari negeri Sabak dengan membawa sebuah berita yang meyakinkan. Berita apa itu? Aku mendapati seorang wanita yang menjadi ratu mereka. Ia memiliki singgasana besar yang didudukinya. Aku melihat dia dan kaumnya menyembah matahari. Aku melihat mereka sebagai orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah, tetapi menyembah sesuatu dari makhluknya. Hudhud menjelaskan panjang lebar. Sulaiman terkejut. Bagaimana bisa mereka tidak menyembah Allah yang telah menciptakan mereka dan menciptakan matahari, padahal dia pemilik singgasana yang sangat agung. Sulaiman terkejut dan kaget mendengar perkataan hudhud. Ia kemudian berkata, kita akan lihat perkara ini dan kita akan lihat apakah kamu benar atau termasuk yang berdusta. Hudhud pergi untuk mencari air hingga ia menemukannya. Setelah itu ia kembali lagi kepada Nabi Sulaiman. Ia mendapati Nabi Sulaiman telah menulis sebuah surat, kemudian menggantungkan surat tersebut di paruhnya. Nabi Sulaiman juga memakaikan sebuah mahkota kepadanya. Sulaiman berkata, bawalah suratku ini kemudian jatuhkan kepada mereka. Setelah itu menjauhlah dari mereka dan lihat apa reaksi mereka. Hudhud terbang membawa surat Nabi Sulaiman menuju negeri Sabak. Ia telah menjadi utusan Nabi Sulaiman yang mengajak manusia untuk mengesahkan Allah. Ia terus mengepakkan kedua sayapnya di udara menempuh perjalanan yang dituju tanpa pernah beristirahat hingga akhirnya tiba di negeri Sabak. Hari yang melelahkan untuk Ratu Balqis yang telah melakukan beragam pekerjaan dan berbagai aktivitas. Hari itu sungguh terasa sangat lambat. Di penghujung hari itu, Balqis merasa dirinya perlu istirahat dan tidur. Balqis meninggalkan para menterinya dan masuk ke dalam kamar. Sebelum meninggalkan tempat, ia menatap singgasana yang telah ia hiasi dengan berbagai mutiara, yakut, emas dan perak, serta perhiasan lain yang mahal harganya. Setelah itu, ia mulai bersiap-siap untuk tidur, kemudian menjatuhkan tubuhnya yang letih di atas peraduan. Tiba-tiba ia mendengar suara di dalam kamarnya. Ia mendengarkan pandangan ke seluruh ruangan untuk mencari lokasi suara itu. Ternyata burung hudhud yang mengagumkan itu sudah berada di hadapannya. Ia berdiri di jendela kamar. Balqis kagum melihat burung hudhud yang memakai mahkota dan membawa surat di paruhnya. Hudhud mendekat lalu meletakkan surat itu di atas tempat tidurnya dan segera terbang. Balqis mengambil surat itu, ia mendapatinya berstempel kerajaan. Ia berkata, surat yang distempel dengan stempel kerajaan. Pemiliknya mengirimkan surat ini melalui utusan seekor burung. Sungguh raja seperti ini pastilah seorang raja yang besar, atau dia bukan dari kalangan manusia. Balqis membuka surat Nabi Sulaiman. Ia menemukannya lebih mengagumkan daripada hudhud. Ia terpukau melihat surat itu. Seumur hidup, ini adalah pertama kalinya Balqis melihat pemandangan yang mengagumkan. Balqis berniat mengumpulkan para menteri dan orang-orang dekatnya yang terdiri dari para pakar dan penasehat.
Ia hendak memberitahukan surat yang mengagumkan itu kepada mereka. Ketika mereka telah berkumpul, Balkis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu perkara yang sebelum kalian hadir dalam majelisku." Mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang kuat dan kita memiliki pasukan yang besar. Marilah kita memerangi Sulaiman. Akan tetapi keputusan ada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan." Balkis berpikir sejenak, sementara kedua matanya berkaca-kaca. Ia menganggukkan kepala dan memandang singgasana emasnya yang indah. Ia menyentuhnya seraya berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian yang akan mereka perbuat." Balkis menilai bahwa peperangan akan mendatangkan banyak kerugian bagi kerajaannya. Sulaiman yang mengirim surat melalui seekor burung pastilah seorang raja yang memiliki pasukan besar. Selain itu, ia juga seorang wanita yang tidak menyukai pertumpahan darah dan peperangan. Balkis menutup perkataannya, "Aku akan mengirim utusan dengan membawa hadiah kepada Sulaiman. Aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan yang akan aku kirimkan kepada mereka." Balkis memanggil menterinya, "Aku akan mengutusmu kepada Sulaiman dengan membawa hadiah yang besar. Ada emas, harta, parfum, budak, mahkota yang bertahtakan mutiara, serta batu-batu emas dan perak. Aku akan memberimu sebuah wadah berisi misik terbuat dari gading yang tertutup rapat." Balkis melanjutkan instruksinya. Sebelum ia membuka wadah itu, mintalah ia terlebih dahulu untuk menebak apa yang ada di dalamnya. Jika berhasil menebak, maka mintalah ia untuk melubangi mutiara yang ada pada mahkota dengan lubang yang sama, kemudian memasukkan benang ke dalamnya. Perhatikan dia. Jika kamu melihatnya marah, maka ketahuilah bahwa ia hanyalah seorang raja. Kamu tidak usah takut kepadanya. Tapi jika kamu melihatnya malah tersenyum kepadamu, maka ketahuilah bahwa ia adalah seorang nabi. Kamu jangan banyak bicara dengannya, tapi jawablah pertanyaan-pertanyaannya dengan singkat. Utusan Balkis pergi membawa hadiah-hadiah itu kepada Nabi Sulaiman dalam sebuah iring-iringan yang besar. Dari kejauhan, Hudhud terbang dengan kedua sayapnya untuk mengabarkan kepada Nabi Sulaiman perihal apa yang ia lihat, agar Sulaiman bersiap menyambut kedatangan utusan Balkis tersebut. Sulaiman duduk di atas singgasananya. Di sampingnya ada menterinya yang soleh, Ashib bin Barkiyah. Sulaiman memerintahkan kepada jin untuk membangun dinding di kedua sisi jalan yang akan dilalui utusan Balkis. Bahkan bukan sembarang dinding, tapi dinding yang batu batanya terbuat dari emas dan perak. Dinding itu dikosongkan pada sejumlah tempat dan tidak diberi batu bata. Jumlah yang tidak diberi batu bata itu sesuai dengan jumlah batu bata emas yang dibawa oleh para utusan Balkis. Para jin segera melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Setelah itu, Sulaiman dan semua anggota dewan kerajaan menunggu kedatangan utusan Ratu Saba. Di perjalanan, utusan Balkis melihat dinding yang dibangun oleh jin atas perintah Nabi Sulaiman. Ia melihat dinding itu terbuat dari emas dan perak. Ia juga melihat dari sejumlah tempat dan lokasi pada dinding tersebut tidak ada batu batanya. Karena khawatir akan dituduh sebagai pencuri oleh Nabi Sulaiman, ia mengeluarkan batu bata emas dan perak yang mereka bawa. Ia meletakkannya di tempat-tempat yang kosong itu agar tidak dituduh mencuri. Rasa takut merasuk ke dalam hatinya. Utusan itu menemui Nabi Sulaiman dan ia melihatnya berseri-seri. Sejenak ia merasa tenang dan jiwanya menjadi tentram. Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh sudut istana Nabi Sulaiman. Sebuah istana yang dipenuhi hal-hal mengagumkan dan berbagai macam perbendaharaan yang langka. Ia melihat beberapa nampan emas yang dipenuhi minyak misik yang berbau harum. Ia juga melihat yakut merah dalam beberapa nampan yang lain. Dan pada nampan-nampan ini diletakkan sedikit air mawar. Burung-burung kecil datang sambil mengepakkan kedua sayapnya. Mereka hinggap di minyak misik, lalu turun ke air mawar, lalu terbang di dalam istana, sehingga menebarkan bau harum semerbak ke seluruh ruang istana. Utusan negeri Sabak menghadap Sulaiman sambil terkagum-kagum. Ia menyampaikan surat Balkis kepada Sulaiman, kemudian duduk memerhatikan keindahan istana raja yang agung ini. Sebelum selesai Sulaiman membaca surat ini, ia sudah berkata kepada utusan Ratu Balkis,
mana wadah misik tertutup yang terbuat dari gading yang dikirim ratumu?" Lelaki itu pun mengeluarkan wadah itu dari dalam sakunya dan berkata, "Ini Tuan, tapi sebelumnya dapatkah engkau memberitahukan kepadaku terlebih dahulu tentang sesuatu yang ada di dalamnya?" Sulaiman membolak-balik wadah itu di hadapannya kemudian berkata, "Di dalamnya ada mutiara mahal dan manik-manik, dan pada manik-manik itu ada lubang melengkung." Menteri itu tercengang dan nyaris mati karena terkejut atas apa yang terjadi di sekitarnya. Sungguh ia seakan berada di alam khayal. Seorang nabi yang mengetahui segala sesuatu dan memiliki segala sesuatu. Namun, ia segera teringat akan perintah ratunya Balkis. Ia kemudian berkata, "Engkau benar, tapi dapatkah engkau melubangi mutiara itu dengan lubang yang lurus dan memasukkan benang ke dalam manik-maniknya?" Sulaiman kemudian mengambil mutiara itu dan mengatakan kepada makhluk-makhluk di sekitarnya, "Siapa yang dapat melubangi mutiara ini?" Seekor ngengat maju dan berkata, "Aku, wahai Nabi Allah, aku akan melubangi mutiara itu untukmu." Sulaiman memberikan mutiara itu kepadanya. Ngengat pun mengambil salai bulu lalu masuk ke dalam manik-manik dengan tubuhnya yang kecil, lalu melubanginya dan keluar dari sisi yang lain. Utusan Ratu Balkis mandi keringat. Ia tidak percaya melihat itu semua. Sesekali tersenyum dan mengerutkan wajah. Ia menarik napas dalam-dalam, mundur ke belakang sembari memejamkan kedua matanya, lalu membukakannya kembali. Apa yang sedang terjadi di sekitarnya? Ini pasti mimpi. Nabi Sulaiman meninggikan suaranya untuk meyakinkan lelaki itu bahwa dirinya tidak sedang bermimpi dan dalam keadaan terjaga dan sadar. Sulaiman berkata, "Siapa yang bisa memasukkan benang ke dalam manik-manik?" Seekor cacing putih kemudian berdiri dan berkata, "Wahai Nabi Allah, izinkan aku memasukkan benang itu ke dalam manik-manik dan mengeluarkan dari sisi yang lain." Utusan dan menteri Balkis yakin bahwa dirinya sedang berada di hadapan seorang nabi, bukan di hadapan seorang raja, dan segala yang dilakukan Sulaiman adalah mukjizat Allah yang diberikan kepadanya. Ia pun segera memberikan hadiah yang lainnya kepada Sulaiman. Sulaiman menolak hadiah tersebut sebab seorang nabi tidak dibenarkan menerima hadiah orang kafir. Ia juga memberitahukan kepada seorang menteri bahwa dirinya tidak akan pernah menerima hadiah darinya, kecuali jika mereka tidak lagi menyembah matahari dan menyembah Allah semata yang tiada sekutu baginya. Sulaiman berkata, "Apakah kalian memberi harta kepadaku? Sesungguhnya Allah telah memberikan kepadaku yang lebih baik daripada apa yang Dia berikan kepada kalian. Tetapi kalian merasa bangga dengan hadiah kalian itu." Sulaiman memberi peringatan kepada utusan Ratu Balkis. Ia mengatakan, "Kembalilah kepada ratu dan negerimu. Sungguh kami pasti akan mendatangi kalian dengan bala tentara yang tidak mampu kalian lawan. Kami akan mengusir kalian dari negeri kalian secara terhina, dan kalian akan menjadi tawanan yang hina dina." Rombongan utusan Balkis kembali ke negeri Saba, masih dalam keadaan tidak percaya dengan semua yang telah mereka lihat. Tapi itu semua nyata dan bukan khayalan belaka. Utusan tersebut menemui ratu dan menceritakan semua keagungan, keindahan, dan hal-hal aneh lainnya yang telah mereka lihat. Ratu Balkis tiba-tiba mengulum kedua bibirnya seraya mengatakan, "Dia seorang nabi dan kita tidak memiliki kekuatan untuk memerangi mereka. Kita akan pergi ke sana dalam keadaan beriman." Ratu Balkis memerintahkan untuk segera menyiapkan iring-iringan raja yang akan berangkat menuju Baitul Maqdis menemui Nabi Allah Sulaiman. Iringan-iringan kerajaan bersiap keluar dari Sabah untuk menemui raja sekaligus nabi. Balkis menatap singgasananya yang agung sembari mengusapnya. Kemudian ia memerintahkan pengawalnya untuk membawa singgasana itu ke sebuah tempat yang aman. Para lelaki yang kuat dan kekar pun datang untuk membawa singgasana tersebut. Sementara hatinya khawatir kalau singgasananya itu jatuh atau membentur salah satu tiang istana. Mereka memasukkan singgasana itu dengan aman ke sebuah tempat yang hanya diketahui oleh mereka dan ratu. Ratu Balkis mengunci semua pintu menuju ke singgasana tersebut dan menjadikan pintu-pintu itu berlapis-lapis. Masing-masing pintu memiliki kunci sendiri yang tidak dapat dibuka oleh siapapun kecuali oleh ratu. Ratu langsung menyimpan kunci-kunci itu, memberi penjagaan yang sangat ketat terhadap singgasana serta berpesan kepada mereka agar menjaganya dengan baik. Ratu menunggu kuda. Panitia pemberangkatan berseru memberi aba-aba agar rombongan berangkat dari Sabah. Iring-iringan kerajaan yang menakutkan itu bergerak dengan dipimpin oleh seorang ratu cantik yang terus memikirkan Nabi Sulaiman.
Ia membayangkan istana Nabi Sulaiman yang megah dan menghayalkan apa yang telah diceritakan oleh menteri yang pernah ia kirim menemui Sulaiman. Ratu Balkis tiba di dekat Baitul Maqdis. Sulaiman yang tengah duduk di atas singgasananya mendengar suara gemuruh yang berasal dari luar. Ia bertanya kepada tentaranya, "Suara apa itu?" "Itu suara rombongan Ratu Balkis. Ia beserta rombongan kini sedang singgah di dekat Baitul Maqdis," jawab mereka. Sulaiman berpikir tentang sesuatu yang dapat dia lakukan agar Balkis yakin terhadap kenabiannya dan kekuasaan Allah, sehingga ia cepat beriman. Tiba-tiba ia teringat perkataan Hudhud pertama kali. Ia memiliki singgasana yang agung. Bagaimana bila ia mendatangkan singgasana itu ke hadapannya dari Sabak? Ini akan menjadi sebuah mukjizat dan bukti nyata atas kekuasaan Allah. Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kalian yang mampu mendatangkan singgasana Balkis sebelum mereka sampai di hadapanku?" Ifrit yang cerdas dari kalangan jin berkata, "Aku akan mendatangkan kepadamu sebelum engkau beranjak dari tempat dudukmu. Sungguh, aku benar-benar kuat lagi bisa dipercaya." Hampir saja Sulaiman memerintahkan Ifrit untuk mengambil singgasana yang agung itu. Namun, tiba-tiba muncullah suara seorang menterinya yang mukmin yang hafal nama Allah yang agung. Jika nama itu disebut dalam doa, niscaya Allah akan mengabulkannya. Ia adalah Ashib bin Barqiyah, seorang alim yang soleh. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, aku sanggup mendatangkan singgasana itu kepadamu sebelum kamu mengedipkan matamu, yakni dalam sekejap." Sulaiman berkata, "Apa benar apa yang kau katakan, wahai Ashib?" Ashib menjawab, "Ya wahai Nabi Allah, lihatlah ke sebelah kananmu." Sulaiman kemudian melihat ke arah kanan. Baru saja ia melihat ke arah kanan, sesaat setelah itu Ashib berkata kepadanya, "Lihatlah kembali ke arahku, wahai Nabi Allah." Baru saja ia melihat ke sebelah kanan, kemudian memalingkan wajahnya lagi ke arah Ashib. Ternyata ia sudah melihat singgasana itu berada di hadapannya. Sulaiman takjub dengan keindahan singgasana itu. Sungguh sebuah singgasana seperti yang dikatakan Hudhud, singgasana yang agung. Ia melihat singgasana itu dihiasi emas, yakut, permata, dan zamrud hijau. Ia juga menjumpai rangkanya terbuat dari emas murni. Sulaiman merasakan nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya, sehingga ia pun tawaduk dan menundukkan kepala bersyukur kepada Allah seraya mengatakan, "Ini termasuk karunia Rabbku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Sulaiman ingin menguji kecerdasan Balkis. Ia ingin melihat apakah Balkis secerdas yang dikatakan orang-orang tentangnya ataukah tidak. Sulaiman pun memerintahkan tentaranya untuk sedikit mengubah singgasana itu. Ia berkata, "Ubahlah singgasananya. Kita akan lihat apakah ia mengenalinya atau termasuk orang-orang yang tidak mengenalinya." Para tentara segera mengurangi hiasan singgasana tersebut pada satu bagian dan menambahkannya pada bagian yang lain untuk menyamarkan ciri-ciri dan penampilannya. Mereka mengubahnya untuk menguji kecerdasan Balkis. Setelah itu, Sulaiman bergerak bersama pasukannya ke sebuah tempat yang jaraknya dekat dari istana. Ia memerintahkan kepada jin untuk membangun sebuah istana megah yang terbuat dari kaca untuk Balkis. Ia juga memerintahkan agar mereka membuat kolam air yang mengalir di bawah istana kaca tersebut. Semua itu dilakukan agar Balkis percaya akan kekuasaan dan keagungan Allah. Para tentara jin pun selesai membangun istana kaca. Tidak beberapa lama Balkis datang. Nabi Sulaiman menyambutnya dengan senyum dan tawa. Balkis masih tercengang dengan pemandangan menakjubkan yang ada di sekitarnya. Jalan-jalan yang dilaluinya dihampiri dengan karpet dari emas dan perak. Dinding diukir dan dihiasi dengan mutiara yang paling mahal. Dan istana yang megah itu telah membuat Balkis tertegun sembari memandangnya tak berkedip. Meski demikian, Sulaiman tetap tawaduk dan tidak tertipu dengan apa yang ada di sekelilingnya. Sungguh, ini sangat menakjubkan. Sulaiman menemani Balkis mengelilingi istana. Balkis tidak dapat berbuat apa-apa memandangi keindahan yang mengelilinginya. Sungguh, itu sebuah kerajaan yang hanya patut untuk seorang nabi yang mengambil kekuatannya dari kekuatan Rabb yang Maha Agung, yaitu Allah semata yang tiada sekutu baginya. Setelah lama berkeliling melihat-lihat keindahan istana
mereka sampai di tempat tersimpannya singgasana Balqis yang sudah sedikit diubah. Sulaiman membuka pintu itu dan masuk. Balqis ikut masuk mengiringinya. Balqis menatap singgasana itu. Kemudian Sulaiman bertanya kepadanya, "Apakah seperti ini singgasanamu?" Tapi bagaimana mungkin ia meninggalkan singgasana itu dalam penjagaan orang-orang yang kuat dan kunci-kunci ruangan itu ada pada dirinya. Selain itu singgasana itu juga telah berubah pada beberapa sifat dan cirinya. Balqis kemudian menjawab dengan sangat cerdas, "Singgasana ini seakan-akan mirip sekali dengan singgasanaku." "Itu memang singgasanamu, wahai Balqis. Kami mendatangkannya dari istanamu barusan," jawab Sulaiman. Balqis takjub akan kekuasaan Allah dan kekuatan yang dia berikan kepada Sulaiman. Selanjutnya Sulaiman mengajaknya menuju istana yang dibuat oleh para jin dari kaca, sementara air terlihat seakan-akan mengalir di bawahnya. Balqis memasuki istana kaca itu bersama Sulaiman. Ketika ia melihat air mengalir, ia mengira kakinya akan basah. Dia tidak tahu kalau istana tersebut terbuat dari kaca. Sulaiman berkata kepada Balqis sambil tersenyum, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Tidak ada pilihan lain bagi Balqis kecuali harus percaya akan kekuasaan Allah dan tidak lagi menyembah matahari yang telah ia warisi dari nenek moyangnya. Kalaupun matahari dapat memberikan kehangatan dan cahaya, sesungguhnya Allah lah zat yang memberikan kehangatan dan cahaya itu kepadanya. Matahari dan bulan tidak lain hanyalah sebagian dari makhluk Allah, zat yang telah memberikan semua kenikmatan ini kepada Sulaiman. Balqis akhirnya memohon ampunan dan bertobat. "Ya Rabbku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Rabb semesta alam." Sulaiman bersyukur kepada Allah yang telah memberikan petunjuk pada seorang ratu bersama rakyatnya melalui dirinya. Sementara itu, Balqis duduk menatap keajaiban yang ada di kerajaan Sulaiman. Hari demi hari berlalu dengan sangat cepat, sehingga Balqis pun kembali ke kerajaannya di negeri Saba. Di negeri itu, semua orang bersuara keras, "Ya Rabb kami telah berbuat zalim terhadap diri kami, dan kami berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Rabb semesta alam." Demikian kisah singkat tentang Nabi Sulaiman, Balqis, dan burung hudhud. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.